roda yang berputar, kondisi ekonomi suatu keluarga pastinya akan mengalami masa-masa kejayaan dan masa-masa yang sulit. Tidak hanya karena pengaruh internal, kondisi ekonomi global juga dapat mempengaruhi ekonomi negara dan warganya. Harga kebutuhan pokok yang meningkat, harga bahan bakar mesin yang melonjak juga berdampak pada aktivitas keuangan suatu perusahaan. Masa-masa sulit merupakan masa penentuan. Banyak orang yang berhasil bangkit dari masa sulit dan belajar dari pengalaman tersebut dan menjadi lebih baik lagi. Ada pula yang menjadi bangkrut dan terpuruk akibat kurang mampunya mereka mengakali situasi tersebut. Sadar atau tidak, pengeluaran justru lebih banyak selama masa social distancing seperti ini. Meski budget untuk hiburan atau refreshing jadi nggak terpakai, bisa jadi perhitungannya akan impas karena bertambahnya pengeluaran untuk membeli stok makanan dan perlengkapan kesehatan lainnya. Kondisi seperti ini tentu akan bikin keuangan jadi agak sulit. Apalagi jika kamu nggak dapat pemasukan bulanan sama seperti biasanya. Mengatur keuangan memang nggak mudah. Berikut ini adalah 5 tips mengatur keuangan di masa sulit. Mengurangi pengeluaran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terkadang, perilaku belanja impulsif membuat seseorang enggan untuk mengontrol barang yang mereka beli. Salah satu caranya adalah menanamkan perbedaan antara pengeluaran yang bersifat keinginan dan kebutuhan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membuat daftar barang yang telah dimiliki. Kemudian, beberapa barang yang dicoret dari daftar berarti merupakan barang yang bersifat keinginan. Tentunya, jika Anda memiliki perilaku belanja yang tidak bertanggung jawab, Anda akan menyadari telah menghabiskan cukup banyak uang untuk hal yang tidak penting. Ada pepatah yang mengatakan, kebutuhan manusia bisa terbatas, tapi keinginan manusia tidak ada batasnya. Tetapi tidak semua orang setuju dengan hal tersebut. Kita tidak akan berdebat tentang hal ini. Untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mari kita sama-sama membayangkannya. Hal apa saja yang jika kita tidak miliki, maka kita tidak dapat melangsungkan kehidupan kita. Berdasarkan tingkat kebutuhannya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sebagai contoh, makanan merupakan kebutuhan hidup manusia, tetapi jika setiap hari harus makan di restoran mewah, hal tersebut bukan lagi menjadi kebutuhan, tapi sebuah keinginan. Oleh karena itu, memang cukup sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tetapi, bukannya tidak mungkin. Next! Segeralah susun anggaran belanja setelah menerima gaji. Cara ini sangat efektif agar Anda tidak memiliki pengeluaran yang melebihi pemasukan. Setelah Anda menyusun anggaran belanja dan mengalokasikan jumlah yang sesuai dengan masing-masing pos kebutuhan, mulailah membuat daftar belanja. Sebisa mungkin, susunlah daftar belanja dengan memperkirakan jumlah harga barang kebutuhan tersebut. Alasannya, Anda dapat mengetahui berapa jumlah anggaran yang mampu dikeluarkan. Selain itu, belanjalah sebulan sekali. Walaupun seringkali cara ini dinilai menghabiskan uang yang sangat banyak. Tapi sebenarnya, berbelanja sebulan sekali dapat menghindari perilaku konsumtif dan lebih efektif. Cobalah diskusikan matang-matang apa tujuan hidup Anda dan pasangan secara finansial. Dan buatlah anggaran yang sesuai dengan nilai-nilai penting hidup tersebut. Pengeluaran Anda secara otomatis akan lebih dimanfaatkan pada hal-hal yang bernilai. Dan pada akhirnya, membuat hidup keluarga Anda lebih sejahtera. Next! Penghasilan tambahan ini bisa didapatkan melalui pekerjaan sampingan seperti pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan lepas. Memang terdengar melelahkan, tapi pekerjaan tambahan pada masa sulit sangat penting sehingga Anda mendapatkan penghasilan ekstra. Kuncinya adalah mengerjakannya dengan disiplin dan ulet. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya membuka tempat les atau mengajar les private.
Anda pun dapat mencari pekerjaan lepas waktu yang sesuai dengan hobi atau keahlian yang dimiliki. Dan ingatlah bahwa pekerjaan tambahan ini sangat penting agar kebutuhan keluarga Anda terpenuhi. Cara menghasilkan uang dari internet, misalnya kerja freelance. Freelance ini bisa bermacam-macam, mulai dari menulis, menerjemahkan, desain, admin media sosial, dan lain-lain. Kamu perlu memiliki portofolio yang bagus agar lebih dipercaya dan mendapatkan banyak klien. Next! Dalam masa-masa yang sulit, sebisa mungkin Anda memiliki pos dana darurat. Alasannya, Anda tidak tahu berapa lama imbas ekonomi global pada situasi yang ada sekarang. Mungkin saja Anda tiba-tiba di PHK, dan tentunya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Dana darurat juga sangat berguna apabila terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan. Ketahui cash flow Anda saat ini, sehingga nantinya Anda juga tahu berapa jumlah uang yang bisa kamu sisihkan untuk berbagai keperluan, seperti menabung, berinvestasi, serta mempersiapkan dana darurat. Agar lebih mudah, jangan lupa untuk mencatat cash flow Anda. Buat pembukuan khusus untuk keuangan Anda. Selain berguna untuk memantau pengeluaran yang sebenarnya tidak penting dan bisa dikurangi, ini akan memudahkan kamu dalam menyisihkan uang khusus dana darurat. Nah, apabila kamu rutin mengumpulkan dana darurat namun belum terpakai padahal sudah mencapai target, kamu bisa menggunakan dana tersebut untuk memulai bisnis atau berinvestasi daripada dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan apapun. Next! Salah satu hutang yang sangat populer adalah hutang kartu kredit. Banyak orang yang terlilit hutang kartu kredit karena mereka tidak dapat mengontrol pengeluaran mereka. Selain itu, setelah mereka terlilit hutang, mereka akan membuka pos hutang baru untuk menutupi pos hutang sebelumnya. Hutang demi menutupi hutang adalah sifat berhutang yang harus dihindari. Selain itu, berhutang dengan bunga yang besar di masa-masa sulit seperti ini hanya akan membuat Anda semakin terpuruk. Banyak sekali rentenir yang menjanjikan sejumlah uang tunai dengan cepat, tapi dengan bunga atau jaminan yang tinggi juga. Hutang adalah cara terakhir, dan sebisa mungkin Anda tidak boleh mengandalkan hutang sebagai pos dana darurat. Identifikasikan hutang mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga semua bisa terlihat dengan jelas. Mulailah membayar hutang yang memiliki bunga terbesar, misalnya hutang kartu kredit atau pinjaman bank lainnya. Hal ini penting agar segera bebas dari tagihan bunga hutang yang juga lumayan besar. Lakukan pelunasan ini secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan setiap bulannya. Next! Kunci dari seluruh tips tadi adalah gaya hidup Anda. Sebaiknya Anda selalu memelihara gaya hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, Anda akan mempunyai sisihan dana yang dapat dipakai untuk ditabung atau proteksi diri. Terapkan gaya hidup sederhana sedini mungkin, sehingga Anda akan lebih cepat beradaptasi. Gaya hidup sangat mempengaruhi kondisi keuangan seseorang loh. Hal ini tentu saja benar. Jika Anda memiliki gaya hidup yang sehat dan normal, maka besar kemungkinan juga akan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Namun, sebagian besar orang tidak menyadari hal ini, dan bahkan tidak memiliki langkah-langkah yang tepat dalam mengelola keuangan dengan baik. Sehingga, berbagai masalah bisa timbul di dalamnya. Nah, itu tadi adalah 5 tips mengatasi keuangan di masa sulit. Jangan mudah menyerah dan tetaplah berusaha. Jangan lupa subscribe channel Bertemu Fakta dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu menemukan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami berikutnya. See you!